Assalamualaikum semua, para pecinta horor dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel Spot Horor. Di video kali ini aku akan membagikan sebuah kisah misteri di sebuah hotel di Tangerang, tepatnya di lantai 29. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Kita simak videonya berikut ini. Hari itu perjalanan dari Jogja menuju Tangerang usai sudah. Sofa ruang tamu hotel sedang memanjakan tubuhku. Dan teman-temanku masih berbincang-bincang tentang acara yang harus kami ikuti kepada seorang resepsionis. Tak lama kemudian temanku mengajak ke ruang pertemuan. Dan menurut informasi dari penjaga, ada peserta lain yang telah hadir di sana. Dan benar saja, rekan-rekan dari daerah lain berkumpul di sebuah aula. Aku dan temanku didata oleh panitia, serta langsung mendapatkan kunci untuk beristirahat. Wah, Mas, sekamar berdua kita, kata temanku sambil menunjukkan kunci nomor 1810, yang tepatnya berada di lantai 18, dan mengajakku langsung menuju ke kamar. Tiba-tiba saja kami diberhentikan oleh dua orang peserta perempuan yang sama-sama berasal dari Jogja. Mereka menjelaskan bahwa mereka ingin dekat dengan rekan-rekannya yang sesama di gerbong kereta. Terlebih mereka ini takut ketinggian. Tapi Mbak, ini lantai 18, tinggi juga kan? Kata temanku. Gak apa-apa Pak, itu kamar milik Bapak, sebelahan dengan temanku. Dan kami mendapatkan kamar di lantai 29. Lebih baik di lantai 18 kan, ketimbang lantai kami, kata perempuan itu. Temanku mencoba menanyaiku, dan aku memberikan kode untuk ditukarkan saja. Akhirnya kami pun bertukar kamar. Mereka berdua pun pergi meninggalkan kami dengan wajah yang bahagia. Lift yang kami naiki cukup luas, dapat diisi hingga 15 orang lebih. Awalnya hampir berdesakan, karena penumpang cukup banyak. Setiap lantai pintu lift terbuka dan mengantarkan orang-orang menuju ke kamarnya. Sekilas aku melihat suasana setiap lantai sangat terang dan ramai. Akan tetapi, perasaan ramai itu tiba-tiba redup di saat lift hanya tersisa aku dan temanku. Ini lantai berapa? Tanyaku penasaran. Itu Mas, baru saja melewati lantai 21. Tunjuk pada layar penanda. Aku pun terheran. Apakah tidak ada peserta atau pengunjung yang memberhentikan lift ini? Karena suasana tampak hening dan cukup lama menuju lantai atas, aku mencoba bersiul agar ada suara yang terisi. Terlebih lagi kami sudah lelah karena perjalanan. Akhirnya pintu lift terbuka dan kami pun menginjakkan kaki di lantai 29. Namun pemandangan yang ditampakkan adalah lorong kecil bersimpang dua, langit-langit berlampu redup, dan dinding dihinggapi lukisan-lukisan penari tradisional. Kami berjalan menuju urutan nomor kamar di lantai 29. Dan tibalah kami di pintu paling ujung dan memasuki ruang tersebut. Ketika di dalam kami dikejutkan oleh ruang inap yang besar. 2 kamar terpisah, ruang tamu dan sepetak balkon. Kamar mandi. Ternyata temanku sudah kebelet. Aku pun tertawa melihat tingkahnya yang melesat ke dalam kamar mandi. Tak berselang lama, saat meletakkan tas dan merebahkan badan di sofa mini, tiba-tiba aku dikejutkan. Gorden yang bergerak seperti terkibas oleh untaian angin. Aku segera mengecek tirai yang menempel pada pintu kaca balkon. Aneh, pintu balkon terkunci rapat. Kok bisa ada angin ya? Gumamku.
Aku mencoba membuka pintu balkon. Sayangnya, pintu itu dipaku seakan mengisyaratkan bahwa pengunjung dilarang membuka pintu kaca ini. Perasaanku menjadi tidak nyaman perlahan mulai muncul ketika paku bor ini tampak baru. Beberapa kedipan mata, hidungku mulai meraba aroma amis yang tak sedap. Aku berkeliling ruangan untuk mencari sumber aroma tersebut, tetapi bau itu mengarah di luar pintu kaca. Mendadak, pundakku ditepuk oleh temanku. Betapa terkejutnya aku. "Mas, kenapa mas? Kamu itu ngagetin aja. Kok nggak ada suara pintu kebuka tiba-tiba langsung nongol di belakang?" "Ya maaf mas." "Ada apa mas? Kok intip-intip di luar?" tanya temanku penasaran. "Ada bau amis. Aneh." "Hah? Amis?" Temanku mencoba menciumi udara beberapa kali. "Gak ada mas. Wangi AC juga bagus." Kembali dirinya menegaskan. Ketika temanku menyibakkan gordon lebih luas, pemandangan terlihat indah. Disajikan panjangnya jalan tol dan gedung-gedung pencakar langit mampu membuatku mengabaikan perasaan dan aroma tidak nyaman tadi. Kami pun mengistirahatkan diri untuk pertemuan nanti sore. Pembukaan acara di hari pertama berlangsung lancar dan kegiatan berakhir malam hari. Aku bersama temanku kembali ke kamar untuk beristirahat. Berbeda dengan siang hari, suasana malam membuat lorong menuju kamar kami tampak pucat dengan cahaya lampu berwarna kuning. "Mas, kita salah lantai apa ya?" mendadak temanku bertanya. Aku pun dibuatnya terheran. Aku mencoba kembali melihat angka-angka pintu kamar, dan tertulis 2901 hingga 2920. Lihat jalur angka papan pintu, semua diawali dengan angka 29. Jadi kita sudah benar. Emangnya kenapa? "Anu mas, itu..." Telunjuknya menunjuk pada beberapa lukisan yang terpajang. Aku pun turut kebingungan. Lukisan pada siang hari tadi berisikan sketsa para penari tradisional. Tapi kini berlukiskan tentang aneka topeng seperti leak dan sejenisnya. Tetapi aku tetap menuju kamar dan berpendapat, mungkin saja ada pergantian aksesoris atau sebagainya. Pintu kamar pun terbuka. Aku lekas duduk di sofa ruang tamu. Rasa kantuk benar-benar membuncah kala itu. Temanku langsung membesut selimut dan terlelap. Suasana sunyi ditemani bisikan klakson tol di luar. Sayup-sayup mengantarkanku menuju kasur. Akan tetapi terdengar derap langkah kaki berseliweran di luar pintu kamar. Aku mencoba mengabaikan bunyi tersebut. Mungkin pengunjung kamar yang tengah mencari kamarnya. Dan aku bergegas merebahkan badan di kasur. Namun suara langkah kaki berjalan semakin ramai, ditemani tawa perempuan. Aku bangun dan menuju tepi pintu. Suara langkah kaki masih terdengar, bahkan semakin keras. Dan ketika hendak mengintip melalui lubang pintu, aku dikejutkan oleh sebuah bola mata merah darah turut melihat ke arahku. Aku terperanjat dan terpental menyentuh lantai. Saking terkejutnya, aku tidak bisa bersuara sama sekali. Seakan mata tersebut mengetahui bahwa aku ingin mengintip keadaan di luar dan menyadari keberadaanku. Aku lihat temanku masih tertidur pulas. Aku mencoba bangun dan memberanikan diri untuk membuka pintu dengan cepat. Anehnya keadaan begitu sepi. Tak ada siapapun yang lewat di depan kamarku. Aku merasa jengkel dan marah. Apakah ada orang iseng yang mencoba menggangguku? Meski demikian, mata merah darah tersebut masih terbayang-bayang sepanjang malam itu. Pagi harinya kantung mataku menggelambir.
karena sulit tertidur, terlebih kejadian mengagetkan semalam masih membayangi. Mas, kok lemes? Biasanya pas sholat subuh udah seger. Oh iya mas, tadi malam aku mimpi buruk. Ada orang-orang ramai di depan pintu kamar kita. Terus pas aku buka, semua keramaian hilang, seperti disedot sesuatu. Ucapan temanku membuat degup nafasku terbelalak. Namun, aku memilih diam dan fokus dengan diklat hari ini. Udahlah, toh cuma mimpi. Ingat, ini hari kedua kita. Masih ada 2 hari lagi sebelum penutupan. Hari Jumat terasa masih lama ya mas? Ya begitulah. Kami pun pergi meninggalkan kamar. Ketika berjalan, kaki kiriku tersandung pot di samping pintu luar suatu kamar. Lagi-lagi, aku mendapati pemandangan yang tidak lazim. Terdapat sepincuk daun pisang kecil yang tersembunyi di belakang pot besar yang menyandungku tadi. Dan isinya lamat-lamat mirip dengan bunga-bunga makam yang telah layu. Aku tetap berjalan, tidak memperdulikan hal tersebut, tetapi hal yang janggal adalah sepincuk daun pisang berisikan bunga makam tersebut. Seakan-akan sengaja diselipkan di belakang pot besar, dan pot itu tepat di pintu luar samping kamarku. Sampailah kami di ruangan untuk mengikuti kegiatan di hari kedua. Waktu terpanggang begitu cepat. Jam istirahat mengajak aku dan temanku bercengkrama. Mas, ke kamar yuk, ganti baju. Kita sampai maghrib acaranya hari ini. Lihat tuh yang lain juga pas istirahat ke kamar buat ganti baju. Ya kalau mau aku temani, ayo gas. Tapi aneh ya mas. Pas pagi hari lukisannya balik lagi ke gambar penari. Ya mungkin prosedurnya begitu. Atau jangan-jangan itu lukisan 2 wajah. Bisa dibolak-balik itu. Namanya juga hiasan. Kami pun kembali ke kamar untuk ganti pakaian. Aku mencoba melirik di belakang pot yang menyandungku tadi pagi. Ternyata pincuk daun pisang berisikan bunga makam yang telah kering sudah tidak ada. Terlebih lagi, ada gerobak dorong berisikan alat-alat pembersih. Seperti biasa, jam tengah hari merupakan waktu petugas kebersihan membersihkan kamar-kamar. Benar saja, pintu yang ditempati samping pot yakni sebelah kamarku terbuka. 2 orang petugas laki-laki keluar. Sepertinya mereka telah selesai membersihkan kamar tersebut. Cepat tutup, bisik dengan tegas salah satu petugas itu dan berjalan tergesa-gesa. Aku dan temanku terheran. Mereka terkejut dengan kehadiran kami. Namun wajah mereka tiba-tiba lega setelah melihat kami yang hanya numpang lewat. Mereka mengangguk dan melewati kami dengan segera. Lantas mengetuk pintu kamar sebelahnya dan mulai melakukan pekerjaan mereka kembali. Kenapa ya mas mereka? Aku tidak menjawab. Kami pun masuk ke kamar. Terlihat kamar kami telah ditata dan terlihat rapi kembali. Segera kami mempersiapkan diri untuk acara sesi berikutnya. Benar-benar beruntung. Acara di hari kedua tidak sampai malam hari dan hanya sampai maghrib. Kami kembali ke kamar untuk membersihkan badan dan sholat. Dan keanehan kembali membuat kami kebingungan. Lukisan di dinding mendadak berubah menjadi cermin-cermin kecil. Namun, kami tetap berjalan menuju kamar. Dan ketika menunggu temanku yang hendak membuka pintu, aku menatap cermin yang memantul pintu kamar sebelahku. Lamat-lamat, terpantul gambar pintu tersebut tengah terbuka sedikit. Dan muncul wajah perempuan pucat mengintip kami. Wajah itu benar-benar pucat pasi. Matanya tertutup rambut basah
dan bibirnya tampak sedih menangis. Aku yang gagap menahan takut, aku menatap langsung pintu sebelah kamar. Aku lihat kembali ke cermin. Penampakan tersebut telah memudar. Memasuki kamar, aku membuka gorden balkon. Tergambar jelas pemandangan lampu-lampu kendaraan di bawah, serta kilauan gedung pencakar langit. Hal tersebut aku lakukan agar halusinasiku tadi menghilang. Andai saja pintu ini tidak dikunci, gumamku, seraya ingin menikmati angin di lantai 12. Tidak ada niat apapun. Tanganku iseng membuka kunci utama dan menggeser pintu balkon. Secara logika, pintu yang sudah dibor paku tentu tetap terkunci dan tidak akan terbuka. Namun, paku yang menancap ternyata mudah kandas dari lubang, sehingga pintu balkon tetap terbuka. Temanku yang melihat hal itu juga terkejut. Akhirnya kami mencoba foto-foto di teras balkon dengan bersibak angin kencang. Kami tertawa karena kegirangan, hingga hampir lupa untuk sholat maghrib. Yuk sholat, tutup pintunya. Temanku bergegas wudhu. Aku menutup pintu, dan gorden separuh aku buka, supaya terlihat pemandangan dari luar. Ketika rakaat pertama tiba-tiba ada suara sayup-sayup berkata lirih, "Ikut, ikut." Suara itu benar-benar berat, ringkih dan kesakitan. Namun seperti ingin sholat dengan kami. Sholatku menjadi tidak khusyuk hingga membuat bacaanku terganggu. Kala itu, mataku gontai ke depan dan sontak saja aku beristighfar. Ketika melihat sekelebat bayangan hitam, berambut panjang, terkibas-kibas angin, serta tangannya menempel di kaca, hingga membuat jendela balkon bergetar. Temanku yang melihatku terkejut akhirnya turut kebingungan. Seakan dia paham apa yang mengagetkanku, dirinya bergegas mengecek dan membuka pintu balkon. Tak ditemui apa-apa olehnya. "Diganggu, Mas?" "Iya, kamu lihat?" "Enggak, Mas. Tadi aku fokus lihat ke bawah pas sholat, tapi aku dengar suara yang seperti menabrak jendela." Temanku menutup rapat-rapat pintu tersebut. Tak lupa gorden juga ditutup, hingga pemandangan dari luar tidak terlihat. Kami pun kembali berwudu, takut jika ada yang salah dari hati kami. Kembali kami sholat, dan mencoba bertadarus. Hal tersebut cukup membuat kami tenang, hingga tidak muncul lagi hal gaib pada maghrib menjelang Isya. Malam harinya, aku bercengkrama membahas fenomena suara kaki di malam pertama. Awalnya temanku juga tidak percaya mimpinya yang serupa. Setelah mendengar ceritaku, dirinya sepakat jika ada hal aneh di lantai ini. Pintu depan kamar kami mendadak diketuk oleh seseorang. Kami mencoba membuka. Ternyata ada rekan kami berkunjung ke kamar kami. "Lama banget buka pintu," ujar rekan kami yang kelihatan kesal dan ketakutan. "Weh, sabar. Masuk dulu, Bang." Temanku mencoba menenangkan. "Ih, gila. Serem banget lantai 29. Kayak gak ada orang. Beda banget sama suasana di lantaiku." Kembali rekan kerja kami menjelaskan ketakutannya. Aku dan temanku mencoba menjelaskan runtutan cerita yang kami alami. Namun hal tersebut justru membuat rekan kami ketakutan untuk kembali ke kamarnya. Kami pun tertawa dan suasananya menjadi lebih lunak. Setelah beberapa jam bercengkrama, kami pun mengantar turun ke lantai tempat rekan kami menginap. Dan ketika masuk lift, kami bertiga dibuat kebingungan oleh pintu lift yang tak kunjung tertutup. "Lah, kenapa? Coba tekan tombol tutup." "Udah, Mas. Ini udah nyala, tapi kok tidak nutup-nutup ya?" terang temanku. Setiap tombol tutup ditekan, pintu lift mulai menutup.
Tetapi seketika itu pula pintu enggan menutup dan kembali terbuka seakan ada yang mencoba masuk. Rekanku kembali gelisah. Aku dan temanku mencoba menenangkan dan terus menekan tombol lift. Akhirnya pintu pun tertutup. Kami sampai di lantai tempat temanku beristirahat. Kejadian malam itu membuat kami bertanya-tanya. Hari berikutnya pun berlanjut hingga pada hari terakhir. Beruntung tidak ada hal ganjil lagi. Kami pun akhirnya meninggalkan hotel tersebut. Sebagai kenang-kenangan, tidak lupa aku, temanku, serta rekanku foto bertiga di halaman dasar hotel. Rekanku berpamitan akan pulang dengan moda transportasi lain. Aku dan temanku pulang menaik kereta. Di dalam kereta, aku dan temanku mendapatkan pesan dari rekanku. Pesan tersebut berisi berita surat kabar digital dengan menginformasikan bahwa hotel yang kami singgahi tersebut beberapa waktu lalu telah terjadi peristiwa gantung diri oleh salah satu pengunjung. Dan beritanya tidak berhenti sampai di situ. 2 bulan setelah peristiwa gantung diri, terjadi lagi kejadian bunuh diri dengan terjun ke lantai dasar. Hal yang membuat bulu kuduk kami merinding adalah bahwa kamar kedua orang yang melakukan bunuh diri tanpa suatu alasan yang jelas tersebut bertempat di satu kamar yang sama, yakni di lantai 29, tepatnya di samping kamar kami. Dan yang lebih mencengangkan lagi adalah pelaku bunuh diri dengan cara melompat dari lantai atas, jatuh tepat di atas halaman hotel. Dan lokasi tersebut adalah tempat di mana kami foto-foto bersama sebelum pulang. Demikianlah kisah menyeramkan di sebuah hotel, tepatnya di lantai 29, yang ternyata di situ terjadi 2 kasus bunuh diri. Buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, nyalakan loncengnya, tinggalkan komentar, dan share ke sosial media kalian. Sekian dulu video kali ini, ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.